Shalom saudara, kita berjumpa bersama-sama di dalam doa yang luar biasa sekali. Karena doa itu adalah satu hubungan kita dengan Tuhan. Juga satu permintaan, juga satu pencegahan, juga satu permohonan, juga doa ucapan syukur, dan juga doa syafaat untuk orang-orang suci. Sehingga kitalah orang-orang yang dibenarkan Tuhan, kita harus doa syafaat. Oleh sebab itu ikuti program ini, doa pagi dan doa malam, dan menjadi satu ketetapan. Yaitu ketetapan jangan sampai kita berdoa kalau kitanya butuh, kalau kita ingat. Tapi jadikanlah hidupmu menjadi lonceng doa itu sendiri. Yaitu di jam tertentu engkau sadar bahwa engkau butuh Tuhan dan engkau ingin bergaul dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, Engkau yang ada di surga sedang melihat kami dan sedang menuntun kami, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan hikmat kepada kami, memberikan iman kepada kami, memberikan jalan kepada kami, memberikan kekuatan dan kemenangan. Melalui doa inilah Tuhan kami menerimanya kemenangan, janji Tuhan, kekuatan, penghiburan, semuanya. Biar setiap kami yang sedang berdoa dan menjadikan lonceng doa atau ketetapan di dalam doa kami menjadi satu momentum kekuatan, kemenangan itu terjadi setiap hari dan setiap saat. Di dalam nama Yesus, jikalau ada di antara kami yang sakit, punya masalah persoalan tantangan dalam pergumulan, studi jodoh, apapun juga, Tuhan Kau tolong, dan bahkan kami yang sakit Engkau sembuhkan. Yang kurang hikmat Kau berikan hikmat di dalam nama Yesus. Kau berikan juga Tuhan nasib mujur bukan yang malang, sehingga apa yang diperbuat mereka boleh berhasil. Kau berikan hati yang selalu mengasihi dan selalu dekat dengan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita bicara tentang doa dan pengampunan. Kalau kita diampuni, tentu doa kita akan terjawab. Namun kalau kita tidak diampuni, bagaimana kita bisa doa kita terjawab? Sebab itu doa dan pengampunan. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 6 ayat 12 sampai dengan 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kami juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi terang di sini saudara, untuk supaya doa kita itu terjawab dan supaya kita diampuni oleh Tuhan, sehingga tidak ada yang namanya penghalang di dalam doa kita. Karena firman Tuhan berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar doa kita, tapi yang membuat pemisah antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan. Ketika kita minta ampun, maka dosa kejahatan kita akan diampuni, sehingga tangan Tuhan bisa menjangkau kita, telinganya tajam untuk mendengar doa kita. Karena tidak ada lagi pemisah, tidak lagi penghalang. Penghalang bukan dari Tuhan, namun dari dosa kita. Nah, dosa itu bagaimana kita minta ampun? Caranya saudara bukan cuma minta ampun. Caranya adalah ampuni terlebih dahulu orang yang bersalah kepada kita. Karena firman Tuhan berkata, jikalau kita mengampuni mereka, maka Tuhan akan mengampuni kita. Jikalau kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, kesalahan-kesalahan mereka, maka Bapakmu di surga akan mengampuni kita. Tuhan Yesus mengajar kepada mereka. Ketika dia melakukan mujizat, melakukan semua, malah Tuhan mengajarkan kepada mereka, yaitu supaya mereka dapat mujizat itu. Tuhan malah berkata begini, jikalau saudaramu salah 7 kali sehari, kiranya engkau tetap mengampuni dia. Engkau tetap mengampuni dia. Bayangkan saudara, itu Pak 9 kali, 20 kali, mungkin begitu. Firman Tuhan berkata, yaitu bahwa kita ini harus bisa mengampuni orang lain 7 kali 7 kali saudara. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita.
Namun kalau saudara tidak kuat, saudara ampuni dan jangan dekat kepada dia. Lupakan dia. Mungkin saudara ada teringat kepada dia, saudara omongkan sedikit supaya orang lain mendengar dan supaya berhati-hati terhadap dia. Mungkin saudara ingin mengungkapkan hati saudara sedikit saja, katakan dengan yang benar, tapi jangan sampai kita ini menyimpannya. Tentu mau tidak mau ya tersimpan juga, namun jangan mengingat dan jangan sampai kita tidak mengampuninya. Setiap kali kita ingat, ampuni dia, karena Tuhan tahu jikalau kita mengampuni, maka Tuhan akan memberikan bara api di atasnya. Dan Tuhanlah yang berhak untuk menghukum seseorang, bukan kita. Kalau kita mengampuni orang lain, pasti Tuhan akan bertindak. Dan terlebih, Dia akan ampuni kita. Dan sekaligus, Dia akan bertindak. Kita lihat dulu ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah satu doa yang sempurna, yaitu dikatakan ampunilah kami Tuhan, bukan cuma ya Tuhan ampuni kami, supaya kami bisa mengampuni orang lain, tidak. Supaya kami mampu, tidak. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Artinya Tuhan, aku minta ampun kepada Engkau, kiranya Engkau mengampuni seperti saya telah mengampuni orang lain juga. Tentunya kalau kita mengampuni orang lain, terlebih Tuhan, Dia maha ampun, kita bukan maha ampun, saudara. Berbeda di situ. Itulah yang membuat doa kita, bahkan juga kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, itu membuat kita menjadi sakit badan kita, karena itu sampah. Kita dendam, sakit hati, kita benci, kecewa, kepahitan, membuat tubuh kita menjadi sakit, sarang penyakit, dan kita menghalangi berkat Tuhan. Oleh karena itu, lepaskan pengampunan. Dan dikatakan juga, supaya kita ini juga doa dan pengampunan itu tidak bisa dilepaskan. Kalau kita diampuni, pasti doa kita akan terjawab. Ketika kita mengampuni, kita diampuni. Kita lihat dulu ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ketika kita mengampuni, kita lepas dari jerat setan. Kalau kita menyimpan, yaitu kebencian, sakit hati, kepahitan, kekecewaan, dendam, maka iblis mengikat kita. Sehingga Tuhan mengajarkan ampuni mereka, yaitu sebagaimana kita, saudara, yaitu kita minta ampun sebagaimana kita mengampuni mereka. Dan lepaskanlah kami, jauhkan kami daripada saudara melihat itu. Ini satu hal yang luar biasa. Supaya kita, ya Bapa, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita tidak mengampuni, kita simpan kebencian, kita dalam pencobaan. Ketika kita mengampuni, kita di luar dari pencobaan. Dan lepaskan kami daripada si jahat atau iblis. Supaya iblis tidak bersarang. Bagaimana iblis bisa bersarang? Dia harus punya sarang, punya tempat. Supaya itu saudara, dia bisa bersarang pada kita. Sarangnya itu adalah kepahitan, kebencian, dendam, sakit hati yang menimbulkan duka cita, persoalan, sakit penyakit, dan apapun juga kegagalan. Buang itu semuanya dan Tuhan akan menolong kita. Jangan sampai kita ragu-ragu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami ada dalam surga yang kami kenal dalam nama Yesus, kami telah membuang segala kecewa, sakit hati, kepahitan, kebencian, dendam kami dari hati kami sehingga menjadi bersih rumah Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Saat ini saudara, engkau punya masalah pergumulan, dekapkan tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, dekapkan tanganmu di bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus, biar kamu menjadi pulih, biar kamu menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa ini turun kepadamu, supaya engkau menerimanya, supaya engkau bersuka cita, supaya engkau berkemenangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan konseling dan doa, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. God bless.